Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Atisa Putri dari F2A dengan NIM 102250. Dengan dibuatnya video ini saya akan memenuhi mata kuliah arsitektur komputer dengan dosen pengampu Pak Puji Iman Mutakin Eskom MSI. Dan saya di sini akan mengambil judul materi perkembangan sistem komputer. Materi yang pertama yaitu pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Cabang ilmu ini biasanya mempelajari komponen-komponen sistem komputer yang terhubung dengan perintah logis dari sebuah program. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara menghubungkan komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Adapun tahapan perkembangan komputer, yang pertama ialah tahapan manual. Proses penghitungan yang masih menggunakan metode bantuan jari, tanah liat, dan absiskus. Komputer merupakan suatu profesi bagi seseorang. Kerjaannya menghitung, seperti menghitung tabel navigasi untuk pelayaran, pemetaan, posisi planet untuk menentukan kalender astronomi, menghitung rumus dan fungsi. Adapun alat bantu untuk menghitung mulai dari sistem 10 jari, kerikil, beberapa alat bantu untuk menghitung absiskus sempoa tua atau absiskus modern. Adapun tahapan kedua adalah tahapan mekanis. Tahapan ini era perhitungan dengan bantuan alat mekanis seperti De Pascalin buatan Blaise Pascal, logis demonstrator buatan Charles Mahon, dan Babbage analytical engine buatan Charles Babbage. Adapun penemu-penemu komputer, yang pertama ialah Charles Babbage, lalu yang kedua ialah Alan Turing, yang ketiga Cornelius Gauss, yang keempat ialah Fritz Hopper, dan yang kelima ada Loveridge. Adapun sejarah komputer, yaitu generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama dinamakan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Didesain oleh Johann Franz Eckert dan Dr. Johann Wimmelkel dengan memanfaatkan ribuan tabung hampa udara dan relay, bahkan memiliki daya listrik besar sebesar 140 kW dan berat lebih dari 30 ton. Ruang yang diperlukan mencapai 1670 meter persegi. Arsitektur von Neumann pula diperkenalkan oleh Johann von Neumann, serta menyusun konsep CPU, Central Frequency Unit, sebagai sumber tunggal untuk semua fungsi komputer dan dasar bagi komputer modern. Ciri-ciri komputer generasi pertama ialah yang ke-1, ukuran fisik hardware komputer lebih besar, memerlukan ruang yang luas. Yang kedua adalah instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. Yang ketiga, programnya hanya bisa dibuat menggunakan bahasa mesin. Lalu yang keempat adalah komputer mempunyai silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang kelima adalah menggunakan simpanan luar magnetik, tape, dan magnetic disk. Yang keenam adalah membutuhkan daya listrik yang besar. Yang ketujuh, suhunya cepat panas sehingga diperlukan pendingin. Yang kedelapan adalah daya simpannya kecil. Yang kesembilan, prosesnya kurang cepat. Yang kesepuluh, menggunakan konsep stored program dengan memori utamanya adalah magnetic storage. Yang ke-11 ialah sirkuitnya menggunakan tabung hampa. Penggunaan tabung hampa tersebut membuat ukuran komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. Yang ke-12 adalah Central Frequency Unit yang terdapat dalam komputer generasi 1. Komputer generasi 1 merupakan mesin pertama yang digunakan untuk mengoperasikan seluruh sistem komputer. Lalu ada generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua pada era ini, tabung vakum digantikan oleh transistor. Transistor lebih kecil, hemat energi, dan lebih handal. Penemuan ini mempercepat perkembangan komputer. IBM menciptakan superkomputer bernama Scratch dan Sprayhans, serta komputer Raj. Superkomputer ini digunakan untuk penelitian di laboratorium energi atom karena mampu mengatasi data besar. Komputer generasi kedua menggunakan bahasa assembly yang menggunakan singkatan sebagai pengganti kode biner atau bahasa mesin. Komputer generasi kedua mulai digunakan secara luas di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Contohnya pentingnya adalah IBM 1401.
Adapun ciri-ciri komputer generasi kedua, yang pertama sudah menggunakan operasi dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, COBOL dan Fortran. Yang kedua, kapasitas memori utama telah dikembangkan di MagiStarch. Yang ketiga, memakai simpanan dari luar yang berupa MagiStape dan MagiSdisk. Yang keempat, kemampuan dalam melakukan proses routing dan role sharing. Yang kelima, ukuran fisiknya lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Yang keenam adalah proses operasi sudah lebih cepat, yaitu bisa melakukan jutaan operasi per detik. Yang ketujuh, kebutuhan terhadap daya listrik lebih kecil. Yang kedelapan, orientasi penggunaan program tidak lagi tertuju pada aplikasi bisnis, tapi juga sudah pada aplikasi teknik. Lalu yang kesembilan, pada era komputer generasi kedua juga menandakan permulaan munculnya mini komputer yang merupakan terbesar kedua dalam keluarga komputer. Yang kesepuluh, harganya lebih murah dibanding dengan generasi pertama. Komputer Disk PDP 8, yaitu mini komputer pertama yang dibuat pada tahun 1964 sebagai pengolahan data komersial. Awal kemajuannya yang pertama hanya bisa jalankan satu perintah sekaligus kecepatan rendah. Kemajuannya lebih banyak jalur data menuju kecepatan jam naik muncul pemrosesan. Paralel ins prosesor makin banyak, teknologi membuat sirkuit makin kecil, misal dari mikrometer ke nanometer. Tren masa depan, yang pertama ukuran komponen makin kecil dan efisiensi daya. Yang kedua, prosesor dengan inti jauh lebih banyak. Yang ketiga, integrasi kecerdasan buatan langsung di perangkat keras. Lalu keempat, komputer kuantum sebagai arah pengembangan baru. Komputer yang makin kecil, ringkas, dan terhubung terus-menerus.